Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang telat bayar di aplikasi pinjam duit. Jadi buat teman-teman yang saat ini telat bayar, gagal bayar di aplikasi pinjam duit, atau memang tidak ada dana untuk pelunasan, kalian simak video ini sampai selesai, karena di video ini saya akan berbagi tentang resiko gagal bayar, telat bayar di aplikasi pinjam duit seperti apa. Nah, di sini kami mempunyai tagihan di aplikasi pinjam duit yang sudah lewat 23 hari. Oke, karena kebanyakan teman-teman yang bertanya, "Bang, resiko gagal bayar di aplikasi pinjam duit apakah sebar data? Apakah ada di lapangannya?" Oke, langsung saja kita bahas. Seperti biasa teman-teman ya, di sini saya mengingatkan lagi buat teman-teman, di sini saya tidak mengajak teman-teman untuk tidak bayar atau mengajak gagal bayar, tidak. Di sini saya cuman berbagi resiko sesuai pengalaman gagal bayar pinjaman online, yaitu pinjam duit. Oke, seperti biasa tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, untuk aplikasi pinjam duit, buat teman-teman yang masih belum tahu, aplikasi pinjam duit ilegal apa legal? Jawabannya legal. Oke. Nah, di sini teman-teman keterlambatan 23 hari, total denda itu 500 ribu lah ya, anggap 500 ribu. Jadi telat 23 hari, total denda itu 510 ribu. Nah, oke, kita cek seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya, periode 1 ini teman-teman, periode 1 itu lumayan ya, 3.800.000, denda keterlambatan 510. Itu tanggal 22 bulan 7. Kemudian periode yang kedua ini tanggal 6 bulan 8 ya, tanggal 6 bulan 8 550.000 sekian-sekian. Cuman keterlambatan berapa hari nih. Kemudian yang ketiga itu tanggal 5 bulan 9 masih belum telat, 550. Kemudian yang ketiga 1 juta. Yang keempat ya. Oke, jadi buat teman-teman yang sering bertanya, "Bang, dendanya berapa satu hari?" Ya, teman-teman kalau pengen tahu lah, cek lah tiap hari ya. Kalau tiap hari nggak muncul berarti 1 minggu sekali dia baru muncul untuk denda ya. Oke, resikonya seperti apa Bang kalau kita telat bayar di aplikasi pinjam duit? Atau resikonya gimana Bang kalau kita telat bayar, gagal bayar di aplikasi pinjam duit? Resiko yang pertama teman-teman seperti biasa ya. Jadi tidak lain pastinya diteror ya. Jadi teror teman-teman. Teman-teman gak usah terlalu takut lah misalkan kalian gagal bayar, telat bayar. Memang diteror gitu loh. Resikonya tidak lain bukan itu pasti diteror. Sampai kapan Bang diteror? Ya biasanya ya bermacam-macam. Kalau namanya teror ada yang 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan, bahkan ada yang sampai 3 bulan. Itu teror semua, teror. Jadi satu hari misalkan kalian telat bayar itu sampai 5 bahkan sampai 10 nomor yang berbeda masuk ke WA kalian. Ya itu sebuah resiko gagal bayar pinjam duit. Aplikasi pinjam duit apakah sebar data Bang? Sebar data aplikasi pinjam duit? Jawabannya enggak. Nah, misalkan teman-teman telat bayar, kemudian tiba-tiba dapat WA dari pihak penagih, ya kalau Anda nggak bayar terpaksa data Anda kami sebar misalkan. Ya data Anda di sini lengkap, foto selfie, KTP nih, kayak gitulah istilahnya. Itu hanya nakut-nakuti, gertak kalian. Itu nggak bakalan. Ini salah satu contoh tagihan total keseluruhan itu 5.900.000 sampai sekarang ya aman, nggak ada sebar data. Ya, cuman ya cara penagihannya sama gitu loh. Semua teman-teman yang telat bayar pasti di WA kayak gitu. Makanya buat teman-teman yang telat bayar, yang tidak mampu bayar, gak usah takut lah. Apa yang kalian takutkan itu cuman teror, cuman WA. Kalau kalian memang benar-benar tidak mampu mental kalian, ya kalian harus belajar kuat mental. Contohnya, yang pertama kalian bisa lihat-lihat video saya biar mental kalian kuat. Jadi belajar biar kalian semangat. Oh iya abang kayak gini, bukan hanya bicara gitu loh. Seperti ini, terornya kayak gini. Bahkan aplikasi yang selalu saya bikin video itu selalu saya update terus sampai apapun saya update. Misalkan nggak aman saya infokan, misalkan aman saya infokan, seperti itu.
Jadi selalu saya update. Contohnya ini, kalau teman-teman lihat ya untuk pinjaman awal, teman-teman tahu untuk aplikasi pinjam duit ini. Ini sudah 23 hari sampai sekarang sudah mencapai 500 untuk denda dan tagihannya total keseluruhan 5.900.000. Apakah aman Bang? Aman. Sebar data enggak. Menghubungi di luar Kondar jarang sih. Kalau menghubungi di luar Kondar atau di luar kontak darurat, Kondar itu kontak darurat loh teman-teman. Apakah menghubungi di luar Kondar? Enggak sih. Tapi kemarin ada yang komen ya, saya dihubungi di luar Kondar Bang. Nah itu intinya kalau kalian telat bayar ada potensi gitu loh. Jadi potensinya tapi nggak banyak. Ya, ada potensi, intinya ada potensi dihubungi di luar Kondar. Tapi semoga aja teman-teman subscriber semuanya yang sudah nonton di channel ini nggak dihubungi di luar Kondar. Cuman gertak-gertak aja yang bikin ngeri gitu loh. Bikin sakit kepala kalian. Sebenarnya nggak sampai terjadi sebar data. Kemudian banyak juga yang bertanya, Bang, apakah pinjam duit ada di Cilapangannya? Nggak ada. Misalkan ada untuk aplikasi pinjam duit, pasti saya infokan buat teman-teman. Gitu loh. Jadi untuk aplikasi pinjam duit bukan ini saja yang saya bikin konten. Teman-teman bisa lihat ada yang sampai 2 tahun telat, 1 tahun itu aman sampai sekarang. Daerah Jogja itu aman, Jawa Barat aman. Jadi untuk aplikasi pinjam duit di tahun 2024 ini masih aman teman-teman. Masih belum ada DC. Saya juga masih belum dapat informasi bahwasanya kan kalau memang ada DC-nya, karena salah satu subscriber saya mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di luar Jawa itu banyak yang sharing sama saya, yang WA sama saya. Itu nggak ada satu subscriber saya yang Bang saya didatangi, nggak ada. Cuman pertanyaan Bang apakah benar ini DC mau datang? Karena sudah dapat WA kayak gini katanya mau datang hari ini. Ini benar, cuman pertanyaan seterusnya pertanyaan, nggak ada yang Bang saya didatangi barusan, nggak ada. Mungkin kalau teman-teman ikut grup gagal bayar, ikut grup di apa kayak gitu, biasanya kan ada komunitas gagal bayar kayak gitu kan, ikut grup sharing-sharing, itu biasanya dapat informasi dari situ. Karena kalau kalian ikut grup-grup kayak gitu, biasanya ada pihak DC yang ikut masuk grup juga, ikut mantau kalian. Makanya banyak teman-teman yang telat bayar itu selalu diteror. Karena dia kan sharingnya kan kebuka kayak gitu kan. Nah, makanya saya meskipun punya channel nggak bikin grup. Takutnya teman-teman yang panik semakin panik nanti gitu loh. Intinya ini real. Ini teman-teman lihat video saya aja. Misalkan ini aman ya aman saya bilang. Misalkan ada DC-nya nanti saya infokan gitu loh. Ini sejauh ini nggak ada DC lapangannya. Aman sentosa. Ya. Ini 5.900.000. Teman-teman mungkin 2 hari, 3 hari atau 1 minggu ke depan nanti saya update lagi untuk aplikasi ini. Jadi sejauh ini aplikasi pinjam duit ini nggak dibayar aman. Teror ya tetap, kalau teror abaikan aja. Dibalas nggak Bang? Nggak usah, ngapain dibalas. Kalau kalian perlu mau balas boleh. Cuman WA saja, gertak-gertak aja. Belajarlah kuat mental. Sebenarnya kalian kalau balas dari pihak DC yang nagih WA kalian itu, kalian belajar kuat mental itu sebenarnya. Ngeri-ngeri sedip, ya, ngeri-ngeri sedap kayak gitu. Aman, intinya aman. Kalau misalkan nggak aman nanti saya update lagi. Aman nggak aman intinya saya update terus menerus, oke? Jadi intinya sampai sekarang ini aplikasi pinjam duit aman sentosa, nggak ada DC. Daerah mana ini Bang? Daerah Jawa Barat untuk aplikasi ini nggak dibayar sampai sekarang. Nggak ada DC. Tapi kalau WA waktu telat 1 minggu, 2 minggu itu sering banget katanya DC mau datang. Bentar-bentar DC mau ke rumah. Bentar-bentar tim kolektor mau jemput dana. Itu sering banget. Tapi ya nggak ada yang datang gitu teman-teman. Karena aplikasi ini memang tidak ada DC lapangannya seperti itu. Jadi buat teman-teman semangat terus. Hutang memang wajib dibayar, tapi kalau kalian memang tidak mampu, kalian nggak usah takut. Apa yang kalian takutkan? Ini hanya sebuah teror. Risiko telat bayar itu teror di pinjam duit. Masalah DC masih belum ada. Misalkan ada nanti saya update, saya infokan buat teman-teman, khususnya teman-teman yang sudah subscribe. Oke? Terima kasih teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.